Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas penjelasan mitologi di balik keenam jalan pain. Six Paths of Pain adalah teknik Rinnegan yang telah ditetapkan sebagai salah satu jutsu terkuat di seluruh seri. Kekuatan luar biasa dan daya tak terduga yang mendasari teknik ini bukanlah rahasia kenapa masing-masing jalur mampu mengalahkan gerombolan shinobi. Dengan Deva Path menghancurkan seluruh desa Konoha sendirian. Dengan signifikasi yang dikaitkan dengan teknik ini, tidak mengherankan bahwa Six Paths of Pain berakar pada mitologi Buddha di dunia nyata, yang mencerminkan konsep inti agama tentang reinkarnasi. Menurut kosmologi Buddha, 6 jalan adalah 6 dunia berbeda tempat makhluk hidup terlahir kembali setelah kematian. Dengan reinkarnasi bergantung pada karma individu di kehidupan lampau mereka. Konsep reinkarnasi dan karma selaras sempurna dengan Rinnegan karena sebagian besar kemampuannya didasarkan pada samsara kehidupan. Dengan rasa sakit dan penderitaan menjadi inti visi Nagato untuk dunia. Jalan Deva. Dalam mitologi Buddha, 3 jalan pertama dikenal sebagai takdir yang baik. Karena makhluk yang karmanya berada di sisi yang baik akan terlahir kembali dalam alam yang berlimpah ini. Jalan Deva mewakili dewa atau makhluk surgawi yang merupakan salah satu takdir yang baik yang diberikan kepada mereka yang paling saleh di kehidupan sebelumnya. Mereka yang terlahir kembali di alam ini sebanding dengan dewa yang telah mencapai bentuk kesadaran tertinggi. Makna ini tercermin secara akurat dalam serial tersebut karena Deva Path bisa dibilang yang terkuat dari 6 Path Pain dengan kekuatan yang sebanding dengan seorang dewa. Deva Path memiliki kekuatan tarik-menarik dan tolak-menolak pada intinya dengan sebagian besar kemampuannya mencerminkan konsep ini. Beberapa kekuatan seperti dewa ini termasuk Chibaku Tensei dan Shinra Tensei, keduanya mencerminkan inspirasi ilahi yang masuk ke dalam Deva Path. Jalan Asura. Asura adalah salah satu takdir baik dari 6 jalan meskipun jalan ini tidak bebas dari rasa sakit. Alam Asura berisi para dewa setengah dewa yang suka berperang dan mereka yang diganggu oleh kecemburuan, penghinaan, dan kekerasan dalam kehidupan mereka sebelumnya bereinkarnasi di sini. Para dewa setengah dewa ini memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan rekan-rekan deva mereka karena mereka memiliki kemampuan ilahi yang dikenal sebagai Astra. Dalam serial tersebut, Asura Path memiliki teknologi yang maju dan menggunakan persenjataan modern. Kemampuan ini mencerminkan Astra yang dimiliki para dewa karena teknologi tersebut tidak dikenal di dunia Naruto. Yang menunjukkan seperti teknologi rudal dan roket sebagai kekuatan yang dimiliki oleh alam yang lebih tinggi. Penampilan fisik Asura Path merupakan gambaran akurat dari Asura Buddha karena para dewa ini digambarkan memiliki 6 lengan dan 3 wajah. Jalan Manusia. Takdir terakhir yang penuh kebajikan, jalan manusia atau manusia menunjukkan alam manusia. Jalan ini berada di antara dewa dan hewan yang berarti manusia memiliki jiwa, gairah, dan kesombongan tetapi mereka tidak memiliki keinginan duniawi dari jalan yang lebih tinggi. Hal ini membuat manusia paling mungkin mencapai pencerahan. Human Path dalam serial ini mengikuti narasi yang agak mirip karena jalur ini memungkinkan akses ke pikiran orang lain hanya dengan menyentuh kepala mereka dan menarik keluar jiwa mereka. Meskipun Human Path paling tidak cocok untuk pertempuran, jalur ini cukup berguna untuk interogasi dan pengumpulan informasi yang sangat penting. Jalan Hewan. Jalan hewan atau Tirya Gyoni adalah salah satu takdir yang tidak baik karena alam ini memiliki ketakutan, kelangsungan hidup, dan naluri sebagai intinya. Dalam mitologi Buddha, hewan dianggap berada di alam yang terpisah setidaknya secara mental sehingga menunjukkan alam yang sama sekali berbeda bagi hewan dalam siklus reinkarnasi. Hampir semua kemampuan Animal Path berakar pada mitologi ini karena dapat memanggil makhluk seperti binatang berukuran besar dan itu tanpa memerlukan teknik pemanggilan. Hewan yang dipanggil oleh jalur ini sama sekali tidak seperti hewan biasa yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari alam eksistensi yang sama sekali terpisah.
Jalan Preta. Mereka yang dihinggapi nafsu dan sikap posesif di kehidupan lampau akan bereinkarnasi di jalan Preta. Mereka yang terlahir kembali di sini memiliki ciri-ciri mengerikan karena menyerupai makhluk humanoid yang memiliki nafsu makan yang tidak terpuaskan. Alam ini juga dikenal sebagai dunia orang-orang yang kelaparan. Mitos ini tercermin secara akurat dalam serial tersebut karena jalan Preta memiliki kemampuan untuk menguras cakra dalam jumlah tak terbatas dari lawan-lawannya. Hal ini terkait dengan rasa haus dan lapar yang tidak terpuaskan di alam Preta. Jalan Naraka. Jalan Naraka dikenal sebagai dunia neraka dan mereka yang tidak memiliki sedikit pun kebajikan di kehidupan lampau mereka akan terlahir kembali di alam ini. Naraka juga merupakan nama dunia bawah tempat jiwa-jiwa dihukum dan disiksa saat mereka menembus dosa-dosa mereka. Dalam serial tersebut, Naraka Pet tidak pernah dikenal dalam pertarungan karena keahliannya dalam interogasi dan penyiksaan. Naraka Pet mampu memanggil Raja Naraka, entitas yang dapat menyembuhkan yang terluka, menghidupkan kembali orang yang mati, dan merobek lidah orang-orang yang berada di dekatnya. Kehadiran yang menakutkan dari jalur ini merupakan cerminan sejati dari mitologi gelap Naraka Pet. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai penjelasan mitologi di balik ke-6 jalan Pain. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.